enak banget. Minum apa, Prof? Iya nih, susu enak banget nih, tapi bener nggak ya katanya bisa numbuhin rambut katanya jadi gondrong. Apakah rekan-rekan pembelajar pernah dengar kalau makan malam-malam nanti jadi gendut? Atau kalau minum lemon tiap hari nanti bisa jadi kurus? Nah, banyak sekali yang kita dengar itu katanya atau mitos. Surprise. Here's the rub. It's gonna be 4 years for another mission to reach me. And I'm in a hab designed to last 31 days. So I gotta make water and grow food on a planet where nothing grows. But if I can't figure out a way to make contact with NASA, then none of this matters anyway. We've got an incoming message. Mein Gott. Mark Watney is still alive. In your face, Neil Armstrong. Okay, so let's do the math. I have enough food to last for 50 days. He's going to starve to death long before we can help. So I'm gonna have to science the shit out of this. Nah, rekan-rekan pembelajar, dalam dunia sains, mitos itu nggak bisa dijadikan acuan untuk mengambil keputusan. Mark Watney yang terjebak di Mars nggak mungkin bisa bertahan hidup kalau cuma modal katanya. Katanya feses bisa jadi pupuk, katanya Mars punya air. No, Mark Watney yakin bisa menanam kentang di Mars karena dia tahu betul Mars mengandung embun yang bisa ia tangkap. Tahu tanah Mars itu cocok untuk kentang dan tahu cara mengolah feses menjadi pupuk. Assalamualaikum. Halo rekan-rekan pembelajar, kembali lagi bersama saya Astari Dan saya Anom. dalam course Riset itu seru. Nah, hari ini kita bakal belajar lebih lanjut tentang bagaimana caranya membedakan mana referensi yang memang hasil riset dan juga mana yang cuma mitos atau sekedar cocokologi masyarakat dalam kelas. Rekan-rekan pembelajar, coba perhatikan dua artikel ini. Yang mana yang menurut kalian artikel ilmiah dan yang mana yang artikel populer? Menurut saya yang pertama itu adalah artikel populer dan yang kedua itu artikel ilmiah, betul nggak Pak? Karena kalau saya lihat yang pertama itu lebih banyak gambar dan juga kalimatnya cenderung lebih casual. Sementara yang kedua lebih formal dan juga kompleks. Betul sekali Kak. Rekan-rekan sadar nggak? Artikel populer itu ibaratnya adalah makanan fast food. Sementara artikel ilmiah itu ibarat adalah menu sehat racikan chef bintang 5. Setuju banget Prof. Jadi kalau artikel populer itu enak, praktis, gampang dikunyah dan bahasanya santai banget buat dibaca sambil lalu. Biasanya sering kita temui di blog, media sosial, atau portal berita. Tapi namanya juga fast food, jadi kadang cuma kulitnya doang. Menarik di awal, tapi kurang bikin kenyang isinya. Nah, beda cerita nih Kak Sari sama yang namanya artikel populer. Artikel ilmiah itu wajib melewati proses yang namanya peer review. Artinya sebelum artikel itu boleh terbit atau diterbitkan, isinya harus diperiksa dulu nih, dikritisi ya, dan diuji dulu oleh ilmuwan-ilmuwan lain yang ahli di bidangnya. Setuju Prof. Jadi isi di dalamnya bukan cuma opini belaka, tapi ada data mentah, kemudian metodologi penelitian yang jelas, dan daftar pustaka tentunya yang valid. Ini nih yang biasa kita sebut sebagai academic source atau sumber akademik. Nah, soal academic source ini Kak Sari ya, ada banyak bentuknya. Bukan cuma manuskrip. Misalnya jurnal biologi yang biasa kita baca di perpustakaan, di lab yang menyediakan sources gitu ya, tapi mencakup seluruh rumpun sains ya, mulai dari ilmu alam, humaniora, hingga ilmu sosial. Semuanya punya standar publikasi ya, yang cukup ketat untuk masing-masing publikasi tersebut. Oh iya, kalau di rumpun ilmu alam atau life sciences kayak bidang kita nih Prof, academic source-nya itu biasanya dalam bentuk laporan penelitian eksperimental. Contohnya ya draft riset isi DNA yang kemarin kita kerjakan di lab ya Prof. Iya. Isinya penuh dengan protokol laboratorium yang sangat rigid dan wajib bisa direplikasi oleh peneliti lain di seluruh dunia. Betul, dan mantap sekali ya Kak Sari ya. Sedangkan di rumpun ilmu sosial dan humaniora, bentuknya bisa berupa studi etnografi yang mendalam, analisis kebijakan atau survei ke masyarakat. Ada juga yang namanya artikel scientometric analysis atau bibliometrik. Adalah jenis artikel ilmiah yang tugasnya mengevaluasi ribuan publikasi sains yang sudah terbit selama 2 dekade terakhir untuk memetakan tren riset global dan melihat di mana letak celah penelitian atau research gap yang belum pernah terselesaikan, Pak. Nah, selain perbedaan rumpun ilmu tadi, jenis publikasi yang diterbitkan juga bisa bervariasi. Minimal ada 2 nih jenis artikel utama yang paling sering kita temui,
Yang pertama adalah research article atau artikel penelitian utama, dan yang kedua adalah review article atau artikel tinjauan. Nah, betul sekali Kak Sari ya. Sederhananya gini loh Kak, research article itu adalah laporan. Ya, laporan bisa langsung ya dari garis depan ya. Isinya adalah data mentah hasil eksperimen atau pengamatan orisinil yang baru pertama kali dilakukan. Jadi asli nih Kak ya. Isinya sangat teknis, mulai dari bab pendahuluan, metode penelitian di laboratorium yang rigid ya, dan sudah pasti gitu ya. Hasil berupa grafik dan tabel hingga diskusi analitik. Jadi artikel ini membawa pengetahuan baru yang belum pernah ada sebelumnya di dunia sains, Kak. Betul, Prof. Nah, sedangkan yang satu lagi, review artikel, fungsinya mirip seperti peta rangkuman. Jadi penulisnya tidak melakukan eksperimen baru di lab, tetapi penulisnya dapat mengumpulkan, membaca, dan juga merangkum bahkan ratusan research artikel yang sudah terbit pada beberapa tahun terakhir tentang satu topik yang spesifik. Misalnya rangkuman tentang seluruh perkembangan metode isolasi sel dalam 10 tahun terakhir. Artikel jenis ini sangat membantu kita yang mungkin capek baca sampai ratusan research artikel. Jadi dengan menggunakan review artikel, hanya dalam satu paper kita bisa memahami banyak sekali update di topik spesifik tersebut. Sama satu lagi nih Prof, ada yang krusial. Kita biasa kenal sebagai conference proceeding atau proceeding begitu ya. Ini beda nih jalurnya dengan jurnal. Itu tuh kalau bicara tentang proceeding, Kak Astari ya, proceeding itu sebenarnya kumpulan artikel ilmiah juga gitu ya, yang dipresentasikan dalam sebuah konferensi atau seminar akademik ya. Ketika seorang peneliti punya data riset yang masih segar misalnya ya, mungkin eksperimennya baru berjalan setengah atau baru mendapat kesimpulan awal dari totalnya gitu ya. Mereka biasanya mendaftarkannya di konferensi ilmiah untuk dipresentasikan di depan para expert yang hadir pada saat konferensi tersebut. Artikel yang dipresentasikan di acara tersebut kemudian dibukukan bersama. Nah, itulah yang menjadi sebuah proceeding ilmiah satu konferensi, Kak Astari. Jadi kalau dari sisi kecepatan, proceeding itu jauh lebih cepat terbitnya karena tujuannya memang untuk membagikan ide-ide riset terbaru ke komunitas sains secepat mungkin. Sementara kalau jurnal ilmiah, proses peer review-nya atau penilaiannya itu lebih lama dan ketat karena harus memastikan seluruh metodologinya benar-benar valid dan reproducible, artinya bisa diulang oleh peneliti lain sehingga siap menjadi acuan permanen. Aduh, tapi jujur ya Prof, baca artikel ginian nih, baru juga 2 halaman udah pengen tidur nih Prof. Ya, tahan dulu Kak ya. Para ilmuwan itu sebenarnya punya trik rahasia biar nggak habis waktu buat baca ginian sebenarnya. Serius Prof, kayak gini? Begitu. Kita sebut nih biasanya disebut sebagai teknik fast track reading ya, alias membaca ala hacker. Wih, menarik nih. Gimana tuh hacksnya? Biar kita nggak pusing duluan nih lihat beginian. Gini Kak Sari, ya langkah pertama langsung kunci pandangannya pada abstrak. Ya, anggap saja abstrak itu sebagai sebuah trailer kalau suatu film ya. Nah, isinya adalah satu rangkuman dari keseluruhan isi jurnal. Jadi kalau pas rekan-rekan pembelajar baca trailernya aja udah nggak nyambung sama tugas atau topik yang kamu cari, langsung skip aja gitu ya, jangan buang-buang waktu. Oke, paham. Berarti kalau trailernya cocok, kita baru deh lanjut ke langkah selanjutnya. Betul Kak Sari, langkah kedua langsung loncat aja ke bagian introduction atau pendahuluan. Di sini rekan-rekan pembelajar cuma pingin cari tahu satu hal sebenarnya. Kenapa sih riset ini begitu penting banget sampai harus dilakukan? Mantap. Nah terus Prof, kalau baru baca di introduction terus tiba-tiba muncul rumus matematika, udah pusing tuh, gimana? Nah, kalau ketemu suatu hal yang memusingkan dan kita nggak paham, itu wajar karena ini adalah rangkuman dari penelitian sebelumnya. Ya, jadi langsung fast forward aja ke langkah terakhir, baca bagian results, ya, kemudian di pembahasannya Kak Astari. Disinilah tempatnya kita melihat kesimpulan dan hasil akhir dari studi ini. Wih, beneran taktik hacker yang efisien banget. Jadi kuncinya tonton trailernya lewat abstrak, baru kemudian kita santap deh dagingnya. Wah, setelah tahu cara baca cepat artikel ilmiah seperti ini, tantangan berikutnya adalah mencari research gap. Bagian nyari tahu apa sih yang belum orang lain teliti atau laporkan. Itu kadang bikin stuck loh, Prof. Tenang Kak Astari, zaman sekarang ini kita tidak selalu manual kok ya.
Kita bisa manfaatkan artificial intelligence sebagai sidekick kita alias asisten pribadi kita di dalam menunjang riset kita. Wah, jadi kita tinggal ketik perintah yang spesifik gitu ya, Prof. AI yang fokus untuk akademik bisa langsung kasih rangkuman lengkap, tentunya harus dengan tautan jurnalnya. Betul Kak Astari, ya biar studi literatur rekan-rekan pembelajar makin terstruktur dan komprehensif, optimal lah gitu ya. Kalian bisa memanfaatkan banyak aplikasi artificial intelligence ya untuk membantu riset kalian. Wah, kayak gini, Prof. Keren Ya. banget ini. Udah kayak bintang-bintang di angkasa. Mirip banget sih ya, anggap saja ini sebagai peta semesta penelitian kita ya, atau rekan-rekan belajar juga bisa lakukan ini. Cukup masukkan satu judul jurnal misalnya yang rekan-rekan belajar punya ya, sistem ini bakal otomatis buatkan peta yang menghubungkan jurnal-jurnal lain yang topiknya mirip. Kalau petanya sejelas ini, kita bisa jadi tahu siapa peneliti yang memang memulai topik spesifik tersebut dan siapa yang kemudian mengembangkan topik tersebut. Betul banget Kak Sari ya, tapi ingat kepada rekan-rekan pembelajar, kita hanya menggunakan AI atau Artificial Intelligence ini sebagai alat bantu. Rekan-rekan tetap perlu membaca artikel asli karena AI tentunya masih bisa salah pastinya ya. Dengan teknik membaca cepat sebelumnya, cari informasi dari artikel jadi lebih singkat. Oke, jadi mulai sekarang dan seterusnya, kalau rekan-rekan pembelajar mendengar sesuatu yang ajaib, misalnya minum garam bisa menyembuhkan COVID, jangan langsung percaya. Harus dicek dulu dengan membaca artikel. Dan jangan disebarkan ya. Betul banget rekan-rekan pembelajar ya, jadilah pembaca yang kritis, cek literaturnya, cari artikel ilmiahnya, dan ya bolehlah manfaatkan bantuan AI akademik ya yang tadi kita bahas untuk verifikasi kebenarannya. Jadi sebagai second opinion lah gitu ya. Ingat, pengetahuan itu memang kekuatan, tapi referensi yang paling benar itu adalah senjata utamanya. Iya. Sekarang giliran rekan-rekan pembelajar yang praktik langsung mencari research gap yang ada di forum diskusi. Sampai jumpa lagi dalam rangkaian course Riset itu Seru.